Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman garis besar dan petunjuk harus dituruti jika menginginkan hasil yang terbaik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan yaitu harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan. Perencanaan juga dimaknai dengan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif, dan mengusahakan kebijakan dan program. Definisi lain dari perencanaan yaitu pemikiran hari depan. Perencanaan berarti pengelolaan pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Proses perencanaan atau planning sendiri merupakan bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan pada pengambilan keputusan untuk masa depan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah kota dan di Indonesia. Pertama, pada masa VOC dan penjajahan Belanda. Perencanaan fisik di Indonesia telah dimulai sejak masa VOC di abad ke-17, yaitu dengan adanya sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal di daerah residen dan diberikan kepada residen untuk mengadakan pengaturan lingkungan dengan mendirikan bangunan di wilayah tersebut. Kedua, pada tahun 1950-an. Pada tahun 1948 diterbitkan perencanaan pembangunan kota sebagai pokok perencanaan, terutama untuk kota Batavia dan kota besar lainnya. Pada masa itu, pembangunan nasional pada saat itu dapat biaya dari negara-negara maju. Ketiga, pada masa 1950-1960. Pada masa ini, pembangunan nasional semakin kompleks dan terjadi peningkatan tenaga ahli perencanaan dan kota. Keempat, pada masa 1910 sampai tahun 2000. Pada masa ini, kompleksitas pembangunan regional dan lokal semakin meningkat, dan terjadi proyek pembukaan lahan pertanian di luar Pulau Jawa meningkat. Industrialisasi mulai digalakkan dan terbentuknya pembangunan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Kelima, pada masa tahun 2000. Pada masa ini, berlakunya otonomi daerah kabupaten dan kota berlomba-lomba meningkatkan pembangunan dan tingginya wacana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan saya saat mengetahui bahwa saya mengambil program studi PWK ialah apa sih aspek keprofesian dan peluang kerja nanti sebagai perencana di masa depannya setelah kita lulus? Terdapat beberapa aspek penting dalam keprofesian sebagai perencana, di antaranya memiliki pengetahuan teknis, kemampuan analisis dalam menganalisis data informasi, keterampilan berkomunikasi, memiliki kreativitas, keterampilan manajerial, dan terampil dalam teknologi informasi. Lalu kemudian, peluang kerja nanti sebagai perencana di masa depan menurut Ernest R. Alexander, perencana memiliki 5 peran yaitu administrator, teknis, mobilisator, mediator, entrepreneur, dan advokat. Sedangkan di Indonesia menunjukkan bahwa profesi perencana memiliki beragam peluang karir, termasuk dalam bidang kepemimpinan baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa, birokrasi pemerintah, konsultan perencana, mediator, fasilitator, pengusaha di berbagai sektor, dan properti, dosen, peneliti, anggota NGO, karyawan swasta, BUMN, dan bankir. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota. Yang pertama adalah dari definisinya. Ruang lingkup wilayah dapat didefinisikan sebagai kegiatan mewujudkan suatu wilayah yang lebih baik dengan pemanfaatan potensi sumber daya dan keterbatasan yang ada. Berbeda dengan ruang lingkup wilayah, definisi ruang lingkup kota merupakan proses perwujudan alternatif masa depan pada kawasan perkotaan dengan mencakup perencanaan tata guna lahan, transportasi, sarana prasarana, pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota juga memiliki beberapa aspek seperti yang pertama pada wilayah lebih luas jangkauannya atau yang dikenal dengan
supra-urban dan memiliki perspektif kota, sedangkan pada kota sendiri hanya fokus ke dalam kota yang direncanakan saja. Yang kedua, approach dan ilmu dasar. Pada ruang lingkup wilayah, pengembangan ekonominya pasti di wilayah dan tata ruang wilayah, sedangkan kota itu land use planning dan manajemen perkotaan. Selanjutnya sektor. Di wilayah banyak sebagai sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan karena masih memiliki luas wilayah yang cukup besar. Pada kota, sektornya industri, perumahan, perdagangan, jasa, pemerintahan. Selanjutnya pada perkembangannya, ruang lingkup wilayah memiliki perkembangan yang ekstensif, sedangkan kota perkembangannya tinggi karena semakin banyaknya penduduk. Yang terakhir, karakter pada suatu wilayah bersifat homogen atau berkarakteristik sama, seperti contohnya memiliki iklim yang sama, sedangkan pada kota bersifat heterogen. Di dalam perencanaan wilayah, substansi kajian seringkali melibatkan aspek geografis, lingkungan, alam, distribusi ruang, penggunaan lahan, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi wilayah tersebut secara luas. Sementara itu, dalam perencanaan kota, substansi kajian lebih terfokus pada aspek-aspek berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan kota, seperti transportasi, pembangunan lahan, perkotaan, infrastruktur, dan aspek-aspek sosial budaya kota. Ruang perencanaan wilayah seringkali melibatkan daerah yang lebih luas, mencakupi wilayah regional, subregional, dan bahkan regional, sementara ruang perencanaan kota lebih terfokus pada wilayah perkotaan, seperti kawasan urban, suburban, dan kota-kota tertentu. Produk perencanaan wilayah biasanya berupa perencana pengembangan regional atau peta perjalanan pembangunan yang mencakupi strategi pengelolaan lahan, distribusi, ruang pengembangan, infrastruktur, dan kebijakan pengembangan wilayah secara keseluruhan. Sedangkan produk perencanaan kota dapat berupa rencana tata ruang kota, perencanaan transportasi, rencana pembangunan infrastruktur kota, dan pengaturan zonasi, penggunaan lahan, serta rencana tata ruang kawasan-kawasan tertentu di dalam kota. Contoh isu yang akan saya bahas di sini adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Adapun dampak dari tidak meratanya pembangunan yaitu terjadinya ketimpangan di berbagai sektor seperti ketimpangan lapangan kerja, fasilitas umum, pendidikan, ekonomi, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Berdasarkan sumber artikel dari transriau.com pada tahun 2022 di kawasan Basera, Kecamatan Kuantan Hilir adalah akses jalan yang menghubungkan Desa Teratak Baru, Gunung Melintang, dan sebagainya masih belum dilakukan pembangunan daerah. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar kecamatan di bagian utara kota. Banyak penduduk yang tinggal di kawasan tersebut setiap hari melewati jalan yang lumpur dan jika di musim panas banyak kabut tebal dan debu. Begitu pula dengan masyarakat yang sebenarnya adalah petani dan sangat membutuhkan fasilitas jalan umum. Mereka yang mengeluhkan tentang jalan yang penuh debu atau masih ada beberapa jalanan berlumpur selalu menjadi perbincangan di media sosial dan menjadi bibir publik. Kedepannya diharapkan ada program pembangunan daerah yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan Kuantan Singingi sejahtera agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Kesimpulan dari yang kami pahami dari kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota, yaitu apa itu perencanaan wilayah dan kota, lalu peran perencana, apa aja kegiatan perencana, keterampilan yang diperlukan oleh perencana, lalu juga nanti prospek karir di bidang perencanaan wilayah dan kota, lalu akar sejarah perkembangan pendidikan PWK, kemudian tokoh-tokoh pelopor pendidikan di PWK di Indonesia, sejarah awal perkembangan PWK di Indonesia, lalu asal muasal perkotaan, tantangan perencanaan wilayah dan kota, dan indikasi masalah-masalah utama dan agenda perencanaan wilayah dan kota di masa depan. Lalu untuk pendalaman yang perlu kami pelajari lagi ke depannya terkait ilmu bidang kePWK-an, yaitu perencanaan kota yang berkelanjutan memerlukan integrasi teknologi dan inovasi untuk menghadapi perubahan iklim dengan fokus pada peningkatan resilience, partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik dan hukum yang mendukung. Lalu pengembangan transportasi yang efisien dan tata ruang yang baik. Pertumbuhan ekonomi kota yang berkelanjutan melalui pengembangan lahan yang bijaksana serta kerjasama antara
antar disiplin untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan di masa depan.